Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video di mana untuk memenuhi tugas kimia mata kuliah kimia analisis yang diberikan oleh Pak Saiful Maulana Esquire MSI. So langsung saja ke videonya. Stay tune. Oke, the first kita itu pertama menjelaskan tinjauan umum dari potentiometri. Nah, what is the potentiometric titrations? Jadi, titrasi potentiometri itu adalah teknik analisis kimia yang dimana itu dapat mengukur perubahan potensial atau tegangan listrik. Nah, selama proses titrasi dia itu berlangsung menggunakan tegangan listrik, namanya kan potensial. Nah, selama proses titrasi berlangsung itu dia tidak memerlukan indikator visual, ya. Kemudian metodenya itu dia menggunakan elektroda untuk menentukan titik ekuivalen dalam reaksi antara analit. Nah, antara analit itu maksudnya zat yang dianalisis dan dia digunakan dengan titran. Nah, kemudian prinsip dasar dari titrasi potentiometri ini itu adalah mengukur pengukuran perubahan potensial listrik pada elektroda referensi dan elektroda indikator ketika titran ditambahkan ke larutan analit. Nah, perubahan ini itu mencerminkan terjadinya reaksi kimia asam basa, redoks, iodi, terus redoks, reaksi oksidasi atau kompleksometri. Terus titik ekuivalen dari prinsipnya ini tuh ditentukan dari titik ekuivalennya melalui grafik potensial terhadap volume titrannya. Nah, kemudian reagen yang digunakan itu bergantung pada jenis analitnya dan reaksi kimia yang diukurnya. Misalnya untuk titrasi asam basa, larutan asam atau basa standar itu digunakan sebagai titran. Sementara buffer dapat ditambahkan untuk menjaga kestabilan pH. Nah, kemudian penggunaan titrasi potentiometri dalam analisisnya obat. Jadi penggunaan titrasi atau aplikasinya ya teman-teman. Jadi dalam dunia farmasi itu khususnya untuk titrasi potentiometri itu pastinya dia itu seorang farmasis dapat menentukan kadar zat aktif dalam obat-obatan. Terus habis itu dapat menentukan kadar dari suatu obat ketika akan didistribusikan atau dipasarkan atau akan dijualkan, akan diproduksi dan lain sebagainya. Kemudian contohnya itu adalah penggunaan untuk menganalisis senyawa seperti aspirin, paracetamol atau bahan aktif lainnya. Nah, sebelum kita mau menghitung kadar hasil dalam larutan dalam bentuk miligram dan hitung kadar hasil dalam bentuk persen itu, kita hitung pertamanya dulu dari volume NaOH pada titik ekuivalen dari data yang diketahui atau potensialnya selisihnya berapa, kemudian kita hitung konsentrasi hasil dalam larutannya. Nah, yang pertama itu kita mau menentukan volume NaOH pada titik ekuivalennya. Di mana pada titik ekuivalen itu kan pada titrasi potentiometri dapat ditentukan dari perubahan drastis dalam potensial yang terjadi pada volume titran yang mencapai titik ekuivalen. Nah, berdasarkan data yang saya lampirkan, itu kita lihat bahwa naiknya potensi itu tajam dari sekitar plus 20 menjadi plus 100 pada 25 mili NaOH. Kemudian dia terus meningkat. Nah, oleh karena itu titik ekuivalen diperkirakan terletak pada 25 mili NaOH. Jadi 25 mili NaOH. Nah, ketika kita sudah menentukan titik ekuivalen dari 25 NaOH tadi, itu kita tentukan konsentrasi HCl-nya. Nah, pada titik ekuivalen itu jumlah mol NaOH sama. Nah, pada yang kedua itu kita setelah kita cari potensialnya dari data yang saya lampirkan, ya, kemudian kita tentukan konsentrasi HCl-nya pada titik ekuivalen. Nah, jumlah mol NaOH yang ditambahkan sama dengan jumlah mol HCl. Nah, kita masukkan saja rumusnya. NaOH sama dengan MNaOH dikali P NaOH. Nah, MNaOH itu 0,1 molaritas, terus volumenya itu 25. Nah, 25 ini kan tadi kita dapatkan dari potensial dari data tabel yang saya lampirkan. Nah,
ini sama dengan 0,0025 mol. Nah, karena rasio HCl sama NaOH itu kan 1:1. Jumlah HCl yang bereaksi juga itu hasilnya itu 0,025. Nah, sekarang kita bisa sudah menghitung konsentrasi HCl-nya. Di mana HCl-nya itu dibagi dengan volumenya. Nah, misalkan volume larutan HCl 50. Nah, kita ubah ke dari mililiter kita ubah ke liter. Jadi 0,050 liter. Maka M HCl atau molaritas HCl itu 0,0025 mol per 0,050 liter. Nah, didapatkan 0,5. Jadi konsentrasi HCl dalam larutannya itu sebesar 0,05. Nah, kemudian kita hitung kadar HCl-nya. Nah, sudah diketahui semua dari potensialnya, terus ada molaritasnya. Nah, dari setelah diketahui semuanya itu ada molaritas HCl itu 0,05 molar sama volume HCl-nya itu kan dia dari mililiter diubah ke liter kan 0,050. Massa molarnya HCl-nya itu 36 di mana massa itu 36,46 gram per mol HCl. Nah, kita masukkan saja rumusnya. Itu ini HCl kali volume sama dengan 0,05 dikali 0,05 ml. Dapatkan hasilnya 0,0025. Nah, setelah itu kita massa HCl-nya dalam larutan itu ini HCl terus dikali dengan masanya sama dengan 0,0025 mol 46. Nah, didapatkan hasilnya itu 0,09115 gram. Nah, kita ubah dulu dari kan didapat hasilnya sebesar 0,09115 gram dikali 1000. Kenapa dikali 1000? Karena kita mau konversi ke miligram. Di 91,15. Nah, ini sudah hasil kadar HCl dalam larutan sebesar 91,15 mg. Nah, kemudian kita hitung kadar HCl larutannya. Nah, untuk menghitung kadar dalam persen itu kita memerlukan volume larutan digunakan dan massa HCl yang telah dihitung. Nah, kan diketahui tadi volumenya 0,50 berarti 0,50 liter. 0,50 liter persentase kadar massa per larutan kali 100. Jadi sama dengan 91,15 per 50 mili kali 100% didapatkan kadarnya sebesar 1,823%. Ini hasilnya.